dengan sayangmu, ku akan berhati di tengah badai hidup, ku tak dan perlindungan bagiku. Ya tolong aku di tempat malam tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku Rajaku, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya lama ya nama sakatakan lama ya lama sikya lama ya nasa. Hari ini Tuhan, saat ini kami bersama hamba-hambamu GSI. Kami sudah mendengarkan Tuhan kesaksian dari Om Eka, Ketua Sinode kami. Tuhan Yesus, kami masih ingin panjang umur, sukacita, kekuatan, kesehatan Engkau berikan kepada Om Eka, pimpinan kami. Karena itu Engkau adalah jawaban dan Engkau adalah kekuatan yang luar biasa. Terima kasih kami tahu sampai hari ini hamba-Mu ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami pun ada di GSII semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, campur tangan-Mu, berkat-berkat-Mu atas kami semuanya. Untuk itu sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah yang akan menjadi penerang, penyejuk bagi jiwa kami. Untuk kami boleh tetap melayani Engkau. Karena itu urapi kami, Roh-Mu yang berkuasa, yang memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang benar, yang sekehendak-Mu. Sehingga kami tetap kuat, tetap bersukacita, dan tetap Engkau berkati di dalam segala sesuatu untuk kami tetap memuliakan Engkau. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, karena kami tahu hanya firman-Mu saja menjadi pegangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita akan melihat dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Ya, Yesaya 50 ayat keempat. Boleh dibacakan Bapak Ibu kekasih Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Buktinya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman Tuhan. Jadi di hari-hari ini Tuhan inginkan setiap kita hamba-hamba Tuhan mempertajam ya dengan doa mesbah kita pada Tuhan. Kita mau dengarkan suara Tuhan. Bukan hanya setiap pagi tetapi setiap waktu dan setiap saat kita mau dengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, pelayanan kita sepanjang hari ini.
sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam. Kita mau ya dengar apa kata-Mu Tuhan. Ini penting. Jadi bukan dengar kata hati kita, dengar kata dunia, tidak. Tetapi Roh Allah akan berbicara kepadamu apa yang kau harus lakukan, laksanakan, kerjakan sepanjang hari itu juga. Supaya apa? Membuktikan bahwa Allah kita itu luar biasa. Dengan kita mempertajam setiap pagi dengan Tuhan. Kita bertanya, komunikasi dengan Tuhan. Sebab Allah kita bukan Allah yang mati, dia hidup. Dia berbicara kepada Bapak, Ibu, kekasih Tuhan. Dimanapun kau berada, dimanapun kau pelayan berada, Tuhan bicara pada dirimu. Sehingga pendengar itu, kepekaan itu, senantiasa ada pada kita. Jadi tidak gegabah kita melangkah. Kita tidak gegabah dalam segala hal. Tapi kita minta penjuk Roh Kudus. Dengan 9 karunia-karunia yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kita peka. Ya, Tuhan inginkan kita kepekaan. Kita lihat sekarang dunia begitu rupa. Tapi kita minta dengan pimpinan Roh Allah. Biar Roh itu mencengkram setiap pribadi kita. Sehingga langkah-langkah yang kita jalankan, langkah-langkah yang kita kerjakan itu kehendak Tuhan. Karena Roh mencengkram kita. Maka ini dikatakan sini, saudaraku, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi Allah mau berbicara kepada Bapak, Ibu, kekasih Tuhan. Supaya kita lebih lagi kepada Tuhan. Terus kita menyembah Dia, kita izinkan Roh Tuhan bekerja. Mengari kita menyembah dalam Roh, kita bermazmur, berkarunia, lihat terus. Ya, sampai Tuhan bicara. Supaya Tuhan mimpin langkah-langkah kita. Baik itu di dalam pelayanan. Kita percaya kalau bukan Roh Tuhan, mereka tidak akan datang jemaat itu. Tetapi kalau kita percaya kita dengan Tuhan, maka Roh Tuhan menggerakkan jiwa-jiwa itu datang. Beribadah di tempat kita. Dia merasakan hadirat Tuhan. Karena kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia rasakan sendiri. Betul. Inilah yang ajaran yang benar. Ajaran Kristus. Dan kita melihat bagaimana mereka hidup dalam pertobatan. Hanya Roh Allah yang bisa mentobatkan mereka. Mengubahkan jemaat. Sehingga kita rasakan kedekatan kita dengan Tuhan di hari-hari ini. Dan di waktu-waktu ini Tuhan inginkan kita juga dekat selalu kepada Tuhan. Sehingga tidak berjalan dengan pikiran kita, mau kita, cara kita, tidak. Tapi apa kata-Mu Tuhan? Sehingga ajaran yang dipercayakan Tuhan pada kita, ajaran kita Kristus itu nyata dalam diri kita. Kita alami setiap pagi, setiap saat kita ngalami. Betul-betul Tuhan pimpin langkah-langkah kita. Kita sebagai hamba Tuhan, hamba yang taat, hamba yang setia. Melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Membawa gereja itu kepada kesempurnaan. Sebab tanpa karunia-karunia Roh Allah, maka gereja itu tidak akan sempurna. Banyak cacat celaknya. Tetapi kalau kita izinkan Tuhan bekerja dalam diri kita, ya, urapan Tuhan itu ada pada kita dimanapun kita berada. Maka di sini dikatakan firman Tuhan, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Karena kita diberi urapan sama Tuhan, kita berkata kepada orang dimanapun kita berada. Kita sampaikan firman Tuhan, kita sampaikan kebenaran itu. Maka mereka merasakan ada suatu kebebasan. Ada suatu kelepasan. Ada suatu kemenangan. Karena janji Tuhan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada sukacita dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita semangat terus, kita maju terus. Jangan kita lihat kiri kanan, kita lihat kepada Tuhan. Kita maju terus, semangat terus. Kita tidak mau dengar apa kata orang. Yang terpenting kita mau dengar apa kata Tuhan. Di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Maka dengan sendirinya Tuhan akan memberkati hidupmu. Pelayanmu. Diberkati Tuhan luar biasa. Maka Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Pengembangan tumbuh berkembang dan berbuah terus. Kenapa? Karena Tuhan. Ya, yang percayakan kepada kita sebagai hamba Tuhan, berpegang pada ajaran yang Tuhan inginkan, pengajaran Kristus. Kita luaskan itu karunia-karunia bekerja di setiap persekutuan doa.
Setiap pekerjaan rumah tangga, ibadah kita luaskan roh Tuhan bekerja. Ya, kita luaskan. Penglihatan, nubuatan kita harus luaskan terjadi. Jangan kita hambat mereka. Di situ letaknya Allah berbicara, saudaraku. Bukan kita sebagai hamba Tuhan, tapi Tuhan bicara juga kepada seluruh jemaat. Dia rasakan betul. Ya, Allah itu hidup dan luar biasa. Maka kita sebagai hamba Tuhan, kita mau taat, kita mau setia sampai akhir hidup kita ini. Sampai Tuhan menjemput kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita tetap berpegang pada ajaran yang benar. Ya, pengajaran Kristus, saudaraku. Ya, jadi maka itu luaskan roh Tuhan bekerja di dalam kejemaatan. Ada penglihatan, ada nubuatan, luasi. Jangan kau hambat. Demikian juga menyembah. Jangan kau tambah-tambahkan dengan musik dan sebagainya. Jangan, izinkan roh Tuhan bekerja. Karena bukan dari luar, tetapi dari dalam ini kuasa bekerja. Kalau orang-orang mengundang hadirat Tuhan dari luar, bukan dari dalam, kalau kita dari dalam. Karena tak kalau kita menyembah, kita bermasmur dengan Tuhan di dalam, roh Allah bekerja luar biasa. Jadi maka itu jangan menyembah dengan musik. Di taman-taman begini, jangan. Tapi izinkan Tuhan bekerja. Kita pegang firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus ini. Ketetapan-ketetapan yang berlaku, yang sudah kita terima selama ini, saudara akan diberkati Tuhan dimanapun kau pelayanan. Kau berdoa, berkarunia lidah. Ya, peka dengan suara Tuhan. Maka Tuhan kirim jiwa-jiwa itu. Tuhan kirim pelayanan itu. Dan Tuhan berkati luar biasa. Ya, saya juga lu bagaimana ngalami susahnya pelayanan. Ya, kebanjiran. Selama 2 tahun kebanjiran. Ya, banjir saya bilang katakan sama jemaat. Banjir berkat. Ya, kalau hujan banjir semeter, kadang semeter setengah di gereja itu, saudara kekasih Tuhan. Tetapi dengan ketaatan istri saya juga setia melayani Tuhan. Dan tunjukkan ajaran yang dipercayakan Tuhan ini, maka Tuhan berkati luar biasa. Semua ada waktu Tuhan. Ya, tak kalah kebanjiran saya katakan Tuhan, terima kasih banjir berkat. Betul. Jiwa-jiwa berdatangan saudara kekasih Tuhan. Ya, berjiwa-jiwa datang. Mereka rasakan mereka penuh dengan roh Allah. Mereka dipakai Tuhan, penglihatan, nubuatan dipakai luar biasa. Di situ Tuhan berkati. Tiba-tiba dengan sendirinya, hal-hal jasmani Tuhan sediakan. Ya, dengan sendirinya. Kenapa? Kita melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan karena Tuhan. Ya, bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan. Dengan 2 tahun saya ngalami bagaimana banjir kebanjiran. Setiap hujan banjir, semeter. Tetap kita lakukan. Kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Dan sudah waktunya Tuhan bukakan. Tuhan berkati luar biasa. Ya, Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan. Tuhan kirim anak-anak Tuhan. Ya, dia katakan, Pak, dia bantu untuk bangun gereja. Di gereja dibangun gereja. Yang di Matubung itu tahun 99 waktu krisis moneter, saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan berkati saya luar biasa. Digerakkan hamba-hamba Tuhan. Ya, dia bantu. Dia belikan itu tanah. Dia bangun tuh gereja. Yang Bapak Ibu sudah melihat bagaimana itu. Tuhan berkati. Bukan hanya jasmani, tapi jiwa-jiwa. Anak-anak Tuhan kirimkan sekolah minggu. 10, 20, 30. 100, 200, 300. Sampai 700 anak-anak itu datang beribadah. Waktu itu. Luar biasa. Itulah ketaatan kita sebagai hamba Tuhan. Kita mau setia. Dalam suka, dalam duka, kita tetap melayani Tuhan dan berpegang pada ajaran. Bukan kata manusia, tetapi apa kata Tuhan. Kepekaan itu terus terjadi. Bukan Tuhan berkati luar biasa. Pelayanan demi pelayanan Tuhan berkati. Mereka dipenuhi dengan roh Allah. Mereka dipenuhi dengan kuasa Allah. Hidup dalam pertobatan. Jadi Bapak, Ibu kekasih Tuhan akan berkembang, terus berkembang. Kenapa? Kita berpegang pada ajaran yang benar. Ajaran Kristus itu. Karena disitulah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kemenangan. Bukan hal-hal jasmani, tapi hal rohani. Iman mereka dikuatkan, diteguhkan lagi. Kenapa? Mereka dekat dengan Tuhan juga. Kita ajarkan jemaat juga peka akan suara Tuhan.
Mereka dipakai Tuhan penglihatan, nubuatan. Begitu rupa. Mempertajam. Betul Tuhan, ini hari-hari terakhir. Tuhan mau pakai semua orang. Baik anak muda, baik orang tua. Mau dipakai Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, hamba-hamba, hamba Tuhan. Jangan kau berkecil hati kau saat ini. Keadaanmu saat ini seperti ini. Tetapi maju terus, semangat terus. Dan saya percaya dan saya yakin Tuhan akan berkati pelayanan Bapak, Ibu, kekasih Tuhan. Dimanapun kau berada, di kota besar, kota kecil, di lembah, di gunung, dimanapun kau berada. Yang terpenting ada roh Allah bekerja. Kau luaskan roh Allah bekerja. Dan ibadahmu, dan pribadimu, kepekaan itu terjadi. Kau lihat. Tuhan kirim, Tuhan hantar itu jiwa-jiwa baru. Demikian juga para donatur, anak-anak Tuhan, Tuhan kirim. Jadi kita dia seperti ada perubahan terjadi. Karena apa? Tuhan katakan ini, kita memberikan semangat kepada semua orang. Dimanapun kita bicara, dimanapun kita berada, bukan hal gosip yang negatif, tidak. Bukan dunia, tidak. Kita bicarakan firman dan kebenaran. Sampaikan kepada siapapun juga. Apa yang kau alami secara pribadimu dengan Tuhan. Kau saksikan. Ya, kesetiaan itu, ketaatan itu sama Tuhan. Sampaikan ajaran Kristus itu kepada mereka. Silahkan lihat hasilnya nanti. Engkau menabur, kau akan tuai. Maka ada buah-buah roh, buah-buah hidupmu, buah-buah pelayanmu ada. Jadi Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, mari kita apapun yang kita lakukan, kita kerjakan hari-hari ini. Kita mau pertajam dirimu dengan Tuhan. Karena Allah mau bicara padamu. Dan Allah mau pakai dirimu di hari-hari ini. Untuk menyatakan yang benar. Maka itu jangan kita lihat yang di belakang lagi. Mari kita semangat, kita lihat. Tuaian jiwa-jiwa menanti, saudara kekasih Tuhan. Menanti dan menanti. Ya, nanti kalau Tuhan kirim itu, ya, banyak jiwa-jiwa mengulurkan tangan. Dia butuh kebenaran, butuh firman Tuhan. Tuhan akan pakai semua. Hamba Tuhan GSI dimanapun kau berada. Tuhan mau pakaimu akan berkembang di mana kotamu kau berada. Katakan Tuhan, seluruh kau bekerja, kau beracara. Jiwa-jiwa itu datang sendiri, saudara. Dia rasakan hadirat Tuhan. Tak kalian menyembah, engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia rasakan. Pribadi dia rasakan. Allah itu hidup, Allah itu berkuasa. Ya, maka itu pertajamkan dirimu. Maka Alkitab katakan sini, saudara kasih Tuhan. Setiap pagi ia mempertajamkan pendengaranku. Jadi Allah mau bicara pada dirimu. Ya, izinkan Roh Kudus bekerja. Kau lihat saudaraku nanti hasilnya. Buktinya dalam pelayananmu, dalam hidupmu. Kau rasakan. Jadilah hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang taat. Walaupun kadang kamu seperti ini penuh dengan peperangan. Tapi yakin percaya itu akan berlalu. Karena izinkan Roh Kudus bekerja terus. Kita dia cukup peluangnya 1 jam. 2 jam. Minimal engkau harus 3 jam berdoa. Menyembah Tuhan. Ya, sampai Tuhan bicara sama dirimu. Ya, karena banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang tuli. Nggak bisa mendengar suara Tuhan. Yang dia dengar suara hati. Apa kata dunia? Suara dunia dia dengar. Tetapi hari ini kita mau belajar. Ya, kita mendengar suara Tuhan. Ya, izinkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Dan yakinkan Tuhan mau bicara pada dirimu. Kalau Tuhan bicara, lakukan, laksanakan, kerjakan apa yang Tuhan mau. Walaupun tidak kelihatan, tetapi kita yakin, percaya. Allah kita hidup, Bapak, Ibu, kekasih Tuhan. Ya. Jangan pikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi dulu, jangan. Rohani dulu, kepekaan itu dulu, penting. Kita lakukan firman Tuhan ini penting. Jadi ajaran yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau kita terima kasih kepada Om Eka. Yang telah mengajarkan kita tentang ajaran yang benar. Supaya seluruh muridnya ada. Supaya pengembalaan ada. Berpegang pada ajaran Kristus. Amin. Jika Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya, mari saat ini kau belajar peka. Ya, tidak lagi dengan caramu. Tapi cara Tuhan. Baik usahamu, kau yang bekerja.
baik yang pelayananmu, ya tetap berpegang pada apa yang Tuhan mau. Ya, kalau Tuhan berbicara, jangan kau melangkah. Jangan merasa dirimu bisa, engkau mampu. Kalau bukan Tuhan, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu sia-sia. Izinkan Tuhan bekerja dalam dirimu. Biar Tuhan mendengar apa yang Tuhan inginkan, jalankan. Lihat, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Apa yang kau pernah pikirkan, gak pernah dalam hati itu disediakan Tuhan. Ya, minta petunjuk-petunjuk Tuhan, kau melangkah. Baik pesan-pesan itu nubuatan maupun penglihatan saudara kasih Tuhan. Ini tanda. Seperti kesaksian saudaraku, saya di Siantar ini, ada pesan Tuhan, ada tangan Tuhan, ada penglihatan, ada tangan Tuhan di tanah itu. Ya. Saya bilang Tuhan, kalau memang ini jalan untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, engkau sudah campur tangan. Betul, saudara. Tuhan berkati luar biasa. Kenapa? Berdasar penglihatan. Pesan Tuhan. Kita jadikan Tuhan melangkah, sehingga Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak Ibu dua-duanya, gereja sudah jadi. Ya, pastor sudah jadi, semua sudah jadi. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita maju semangat terus. Ya, di dalam Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa itu. Ya, Tuhan kirimkan di sana jiwa-jiwa baru. Pertobatan demi pertobatan terjadi hanya bersingkat. Itu terjadi karena saya COVID. Nggak sampai setahun Tuhan berkati itu luar biasa bangun. Ya, untuk COVID saya pernah alami COVID. Lama hampir ya 26 hari. Itu saya hampir 3 bulan saya nggak bisa berjalan, saya lumpuh. Nggak bisa jalan. Tetapi Tuhan berkati luar biasa. Berdasarkan pesan Tuhan, berdasarkan penglihatan. Tuhan memberkati itu di Siantar. Luar biasa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan berkata dimanapun kau berada. Ya, ingat itu pesan Tuhan. Yakinkan penglihatan itu. Nubuatan itu dari Tuhan. Pegang itu. Kalau kau pegang itu rambu-rambu Tuhan. Jalan-jalan. Ambil kau pekat dengan Tuhan. Jadi kita dipimpin oleh Roh Allah. Dimanapun kau berada, kau dicangkram dengan Roh Allah. Dimanapun kau berada, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga yang letih lesu, kau berikan kekuatan, berikan semangat yang baru. Banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan pengajaran. Banyak juga anak Tuhan yang sudah meninggalkan pengajaran yang benar ini. Kalau ketemu mereka, sampaikan ajaran yang benar. Supaya mereka dipulihkan. Dan kembali pada kasih yang mula-mula. Saya percaya Tuhan akan pakai kita. Ya, Om Eka, kita semua kembali pakai Tuhan menjadi berkat untuk kawan-kawan kita yang lama, supaya mereka kembali pada ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ibu kekasih Tuhan, mari tetap semangat. Ya, jangan kau lihat dirimu, kekuranganmu, keadaanmu, jangan. Semangat terus, maju terus. Ya, bersama dengan Tuhan, lakukan perkara-perkara yang besar. Saya percaya Tuhan akan percayakan dirimu. Jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa lama dipercayakan Tuhan datang. Ya, untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka itu setiap ibadah, setiap persekutuan di mana engkau berada, izinkan Tuhan bekerja. Luaskan itu, karunia Roh Kudus. Jangan kau tahankan. Izinkan Tuhan bekerja. Ya, izinkan menyembah. Bukan menyembah dengan musik, tidak, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kau lihat, saudaraku, ya, kemerdekaan bukan kau mengalami saja, tapi jemaat akan mengalami. Pemulihan terjadi. Maka penuaian besar-besaran terjadi. Ya, saya percaya dan saya yakin Tuhan akan pakai kita semua hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya, semangat. Ya, semangat terus. Berikan kita dukung Om Eka terus supaya Tuhan pulihkan terus kesehatannya dan menjadi berkat untuk kita semua sehingga kita boleh dipadu dengan pengajaran itu. Ya, kita boleh banyak belajar sehingga ajaran tetap diberikan suntikan sehingga kita tetap semangat. Ya, jangan letih lesu hamba-hamba Tuhan. Mari maju terus. Ya, sekali lagi jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat ke depan. Lihat tua yang terjadi. Maka perlu kepekaan. Perlu kita peka dengan suara Tuhan. Sehingga kita tidak gegabah.
kita tidak salah melangkah, tapi kita bersama dengan Tuhan. Lakukan perkara yang besar. Dan satu hal saya katakan tadi, jiwa-jiwa Tuhan kirim. Dan yakinkan kalau bukan Roh Allah, mereka nggak mungkin datang ke ibadah ke tempat kita. Tapi karena Roh Allah yang mencengkram hidup kita, saya percaya Tuhan seperti ada magnet, dia akan datang berbondong-bondong. Untuk apa? Merasakan hadirat Tuhan. Untuk merasakan apa? Lawatan Tuhan dalam dirinya. Dengan beribadah yang sesuai dengan Alkitab. Bukan buat oleh manusia, tidak. Alkitab. Mereka rasakan, oh beda. Ya. Karena Roh Allah bekerja.